Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali kita dipertemukan yang pastinya atas izin Allah di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, untuk itu kita terus tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala dan ampunan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini kembali diberi tugas. Saya akan menyampaikan mengenai doa Nabi di pagi hari. Di antara sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu berdoa di pagi hari. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi itu di setiap pagi setelah ba'da subuh, entah di sela-sela zikir atau di zikir pagi, beliau selalu berdoa. Dan saya yakin doa ini pendek. Saya yakin bapak-bapak udah hafal semua. Yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, mudah-mudahan yang sudah hafal semoga bisa tetap istiqomah untuk bisa berdoa, dan yang belum mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwa Rasulullah SAW setiap pagi hari beliau berdoa sebagaimana tadi yang doa saya sebutkan, yang artinya Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'a, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Pak Azul hafal, alhamdulillah. Ini adalah sunnah yang perlu dan patut kita ikutin, kita amalkan, karena ini mengandung sekaligus 3 doa. Sekaligus 3 doa. Kan mantap ini Pak. Pendek tapi rasanya padat doa ini. Nah, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW yang sedikit ini, pasti ada kebaikannya. Entah nanti dicintai Allah atau dihapus dosa-dosanya, karena kita mengikuti contoh Nabi SAW. Untuk itu coba kita kupas satu persatu dari 3 doa itu. Yaitu tadi yang pertama adalah apa Pak Chandra? Ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Nah, di dalam Al-Quran terkadang Allah itu menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang Allah juga menyebutkan ilmu pada kedudukan yang
tercela, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar itu surat ke-39. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pasti beda, Pak ya. Pasti beda orang yang berilmu dan tidak orang berilmu. Kata Allah, innama yadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, tentu orang yang berakal sehat akan tahu mana ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Karena keduanya pasti beda. Sehingga orang yang dikatakan berpengetahuan, orang yang berilmu akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan terkadang Allah telah mengabarkan keadaan suatu kaum yang diberi ilmu, namun ilmu itu pada mereka tidak bermanfaat. Orang sudah diberi Al-Quran, sudah membacanya, sudah memahami, tapi tidak diamalkan. Nah, ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana seseorang kalau diberi uang misalnya, yang gampangnya contohnya uang, dikasih uang. Tapi uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, malah dihambur-hamburkan. Nah, ini menjadi sesuatu barang yang tidak bermanfaat. Nah, ada perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kama salil khimari yahmilu asfaro. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membaca Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Waduh, keledai Pak diumpamakan seperti keledai membawa kitab. Keledai bisa apa Pak? Keledai hanya bisa membawa, mengangkut. Bahkan dikatakan keledai itu seburuk-buruk suara. Nanti bisa dibuka di surat Luqman ayat 19 kalau nggak salah itu. Bahwa seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maka dikatakan oleh Allah, sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi jelas mana ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Orang yang tidak memanfaatkan ilmu diumpamakan seperti keledai. Malik bin Anas berkata, ilmu diraih bukan dengan banyaknya periwayatan, melainkan ilmu adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Adapun manfaat ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan menjauhkan dari segala apa yang dilarang. Kata Anas bin Malik, itulah puncak kebahagiaan seorang hamba dan akhir dari keinginan dan pencariannya. Ya, itu menurut Malik bin Anas, di mana ilmu yang bermanfaat yang bisa menancap di hati, itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 4 kondisi dari segi pengetahuan atau ilmu yang diterima oleh seseorang. Ya. Ada orang yang dengan cepat menerima ilmu, artinya cepat paham. Ada juga yang lambat atau bebel. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak tahu. Ya, kondisi ini akan dituturkan menurut Khalil Ibnu Ahmad, seseorang yang dilabelin ulama. Beliau mengatakan keempat kondisi tersebut ialah yang pertama, yaitu orang yang berilmu dan menyadari bahwa dirinya berilmu. Maka orang seperti ini disebut alim. Jamaknya adalah ulama. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang menyadari bahwa dirinya berilmu, sehingga orang ini memanfaatkan ilmu yang ada pada dirinya, mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya. Karena sesungguhnya ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan. Innamal ilmu bita'alami. Inilah ilmu yang bermanfaat karena sesungguhnya ilmu itu diamalkan. Itu yang pertama. Jadi kata beliau tadi adalah orang yang berilmu dan menyadari bahwa dirinya berilmu. Baik itu manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga orang yang seperti ini akan menjadi sumber ya, bagi orang-orang yang mau belajar, sumber bagi orang-orang yang bertanya. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan, man amila bima aliman fataulahu lahu mala ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan membuka untuknya hal yang sebelumnya ia tidak ketahui. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan tambah terus ilmu yang dirinya belum tahu sebenarnya apa itu. Tapi Allah kasih hasanah keilmuan sehingga terus akan mendalam dan terus akan berkembang. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak menyadari bahwa dirinya berilmu. Kalau tadi menyadari, sekarang tidak menyadari bahwa dirinya berilmu. Banyak nggak Pak orang seperti ini, Pak? Maka orang yang seperti ini disebut orang yang lalai. Karena dirinya berilmu, tetapi tidak sadar bahwa dirinya mempunyai ilmu. Sehingga orang seperti ini disebut orang yang lalai. Sehingga ilmunya
tidak diamalkan, apalagi diajarkan, dan pasti tidak ada manfaatnya. Maka sebaiknya orang yang seperti ini perlu diingatkan. Sebab orang seperti ini, kata para penyair, itu bagaikan tanaman yang tidak ada buahnya, atau madu nggak ada, lebah nggak ada madunya. Jadi orang yang lalai tadi perlu diingatkan. Kemudian yang ketiga, orang yang bodoh dan menyadari kalau dirinya memang bodoh. Ini seperti saya, Pak. Orang bodoh menyadari bahwa dirinya bodoh. Orang seperti ini perlu diberikan pelajaran atau dicarikan guru, perlu dibimbing. Mungkin saja orang yang seperti ini sebenarnya dia pengen belajar, akan tetapi kemungkinan menurut beliau itu banyak sekali halangan yang dia tidak bisa belajar. Misalnya karena harus merawat salah satu orang tuanya yang sakit, sehingga dia tidak bisa menjalankan kegiatan yang lain atau taklim. Karena ketinggalan suatu pelajaran, maka dia akan tidak tahu. Sehingga orang yang seperti ini perlu dicarikan guru, perlu dibimbing. Kemudian yang keempat, adalah orang yang bodoh. Apa, Pak? Orang yang bodoh tapi tidak menyadari kalau dirinya bodoh. Ini yang repot, Pak. Iya, ini biasanya malah banyak omong nih orang seperti ini. Repot, Pak. Udah bodoh, nggak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, orang seperti ini biasanya, Pak, susah dinasehatin, susah diberi nasihat. Kata Pak Anto sih dablek orang seperti ini ya. Iya. Jadi orang yang bodoh tapi tidak sadar akan kebodohannya. Biasanya orang yang seperti ini, orang yang duduk di taklim itu suka mepetin gurunya, Pak, mepetin ustadznya. Dia mengajukan satu pertanyaan di mana ustadznya nggak bisa menjawab. Nah, itu dia celah itu. Nah, ustadz kampung kasih pertanyaan itu aja nggak bisa jawab. Nah, itu biasa mencela, Pak. Padahal kalau tahu sunnahnya, kalau nggak bisa menjawab satu pertanyaan dan pertanyaan itu menyangkut pertanyaan agama ya, Pak, maka jawabnya adalah la adri. La adri, saya nggak tahu. Itu sunnahnya begitu, Pak. Jadi seseorang guru atau seorang ustadz yang ditanya oleh muridnya nggak bisa menjawab, jangan mencari-cari, mengarang-arang jawaban yang lain. Padahal ilmunya belum sampai padanya. Cukup, kata Nabi, jawabnya la adri, saya tidak tahu. Jadi diteruskan, insya Allah akan saya cari jawabannya esok. Ya. Nah, kalau udah gitu beres, Pak, nggak usah ada perdebatan. Untuk itu, untuk menghadapi orang yang seperti ini,
memang diperlukan kewaspadaan, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan mengundang jebakan. Maka kata Allah, wa arid anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang seperti ini sebisa mungkin kalau mau ya dinasehatin. Sering diajak ke kajian, ke taklim. Mudah-mudahan dengan ini dia sadar. Tapi inilah kondisi 4 orang yang menerima ilmu menurut Khalil Ibnu Ahmad. Yaitu tadi yang pertama, orang yang berilmu sadar bahwa dia berilmu. Orang yang berilmu tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Kemudian orang bodoh yang sadar dirinya bodoh. Dan yang keempat, orang bodoh tidak sadar kalau dirinya bodoh. Itulah kondisi keempat orang yang menerima ilmu. Kemudian yang kedua yaitu wariskon thayyiban, dan rezeki yang baik, yang halal. Nah, mengenai rezeki ini sepantasnya kita tidak perlu khawatir, risau dengan rezeki, Pak. Selama ruh masih menempel di jasad kita, Allah jamin rezeki kita. Cuman kita nggak tahu besar kecilnya berapa, nggak tahu, Pak. Jangan diukur hanya dengan fulus. Rezeki itu macam-macam, Pak. Tidak hanya uang aja. Maka kewajiban hamba ini, kalau kita sudah tenang dengan rezekinya, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rizki sebagaimana Dia memberikan rizki kepada seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Maksudnya apa nih, Pak? Maksudnya kalau kita bertawakal, Allah jamin nggak akan kekurangan. Pasti cukup sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, Pak. Kebutuhannya akan dicukupkan. Karena rezeki yang baik itu pasti akan mengandung konsekuensi dengan doanya terkabul, Pak. Rezeki yang baik dan halal tentunya. Halal baik dari segi zatnya dan cara carinya, cara cari hartanya, atau sebaliknya, baik dari segi zatnya dan baik dari segi cara mencari hartanya. Maka jangan sampai zatnya halal, cara mencarinya tidak halal. Ini menjadikan cacat, Pak. Dan sebaliknya, cara mencarinya halal tapi zatnya yang tidak baik, ini juga cacat. Barang itu kalau cacat pasti tidak menarik, tidak baik. Maka perlu diperhatikan dari kedua sisi ini, yaitu halal dan baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168,
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang satu halal dan yang dua baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ada resiko atau konsekuensi kita kalau salah satunya dilanggar, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu akan berdampak pada doa. Doa tidak akan dikabul sama Allah selama apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan dari hartanya itu ada sesuatu yang haram. Kan ada cerita itu orang yang compang-camping berdoa kepada Allah, ya Rabb berilah aku ini, ya Rabb berilah aku itu. Rasulullah lewat di depannya, maka beliau bersabda, bagaimana doanya orang ini mau dikabul sedangkan makanannya, minumannya, pakaiannya dari hal yang haram. Nah, dari ini kita bisa mengambil pelajaran, kita harus hati-hati dalam mencari nafkah, dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Jangan sampai ada sesuatu sedikit pun yang haram yang masuk di tubuh kita maupun keluarga kita. Karena tadi resikonya, dampak dari itu semua adalah doa tidak akan dikabul. Karena Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, salah satu hadis ini menunjukkan betapa bahayanya penghasilan yang haram. Ia akan menyebabkan doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan ini ada satu hadis menunjukkan arti yang sebaliknya, bahwa makanan yang halal dan baik dapat menjadi sebab terkabulnya doa. Di mana dinyatakan oleh Wahab bin Munnabin rahimakumullah, beliau berkata, siapa yang senang doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanan kalian, makanan yang halal dan yang baik. Jadi perlu diperhatikan. Dan Islam ini menyediakan pedoman sempurna tentang cara kita mendapatkan rezeki dan bagaimana pengelolaan penggunaannya. Yang pertama, tentu harus bekerja, berusaha sebaik mungkin. Kalau dalam bahasa sekarang adalah profesional dalam bekerja itu. Dan disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prosesnya itu ya, yang Allah suka itu prosesnya itu, bukan hasilnya. Hasil hak Allah. Proses dalam kita mencari nafkah, itulah yang disukai Allah. Inilah yang dinamakan dengan ikhtiar. Yang kedua, ini yang sudah bapak-bapak sering lakukan, alhamdulillah, yaitu gemar sedekah. Gemar sedekah dengan ikhlas karena Allah semata. Allah menjanjikan pahala berlipat ganda bagi orang yang gemar bersedekah. Itu terdapat di Al-Baqarah 245 ya Pak. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Jangan mencela, jangan
mengeluh. Yang keempat, nah ini yang penting, yaitu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan bertakwa kepada Allah ini, Allah akan janjikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, itulah yang kita minta, agar diberikan rezeki yang baik, rezeki yang halal, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kita percepat. Kemudian yang ketiga yaitu amalan mutaqabbalah, yaitu amal yang diterima. Ini juga penting, Pak. Jangan sampai kita sia-sia melakukan suatu amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, Pak. Setiap kita mengamalkan sesuatu perbuatan amal soleh, kita harus yakin. Tapi keyakinan itu harus didasari, Pak. Harus punya dasar yang kuat. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ya. Jadi harus punya dasar yang kuat. Nah, ulama memberikan jalan bagaimana agar amalan kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah agar amalan diterima itu syaratnya satu, harus orang muslim. Orang Islam, Pak. Ini perlu dibuktikan nggak, Pak? Perlu nggak, Pak? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Ini kata Allah, Pak. Dan di akhirat nanti ia termasuk orang yang rugi. Jadi yang pertama Islam. Ada dukungan ayatnya di Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Bahwa hanya agama di sisi Allah itu Islam. Udah itu aja, Pak. Kunci ini, Pak. Jadi harus Islam dulu. Jadi kalau ada orang non muslim tapi baik, sopan, dermawan, amalannya diterima enggak, Pak? Berdasarkan ayat ini, maka tidak diterima. Tapi dia akan mendapat balasan kebaikan pula di dunia. Sedangkan tadi kata Allah, di akhirat ia termasuk orang yang rugi. Ya, jadi dari kunci tadi untuk syarat untuk bisa diterima amalannya adalah harus muslim. Kemudian yang kedua harus, ini lebih penting, yaitu ikhlas. Kan ada ayatnya itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku ya, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau ikhlas itu harus murni, Pak. Tidak menyampaikan yang lain. Semua semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Ya, memurnikan itu akhirnya ikhlas tadi, Pak. Ikhlas itu harus murni.
Tidak ada campuran. Selain itu, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Jadi Rasulullah disuruh berkata seperti itu. Cuman bedanya beliau ini diberi wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang menginginkan mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, satu, dan jangan, nah ini yang penting, tidak mempersekutukan kepada Allah. Jadi harus ikhlas karena Allah. Jangan ikhlas karena yang lain yang akan nanti menyia-nyiakan hartanya, ya, menyia-nyiakan amalannya. Nah, itulah dalil-dalil di mana semua bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam dan ikhlas. Ada lagi sebenarnya syaratnya, yaitu harus sesuai dengan syariat. Masih ada waktu sedikit, saya terusin. Agar amalan itu diterima, maka syaratnya harus sesuai dengan syariat atau contoh dari Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah itu memberikan sinyal kepada kita bahwa kalau kamu mengamalkan yang bukan diperintah, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jelas sekali bahwa amalan yang diterima adalah amalan yang diperintahkan, ya, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ini ada cerita sedikit mengenai kisah ketika Jibril diciptakan oleh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah berfirman, "Wahai Jibril, sekiranya kamu terbang selama 300.000 tahun, takkan bisa mencapai 10-nya pahala sholat umat Muhammad." Jadi Allah menciptakan malaikat Jibril dengan rupa yang sebaik-baiknya. Dia jadikan 600 sayap, dan setiap sayap jaraknya antara timur dan barat. Dengan penciptaan yang luar biasa ini, maka Jibril berkata kepada Allah, "Ya Allah, adakah engkau telah menciptakan makhluk lain yang lebih indah rupanya daripada aku?" Allah menjawab, "Tidak ada." Maka bangkitlah Jibril, lalu sholat 2 rakaat. Namun sholatnya seperti apa kita tidak ketahui. Sebagai bentuk rasa syukur Jibril atas penciptaannya. Ketika selesai sholat, Allah berfirman, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan bersungguh-sungguh. Tidak satu pun yang menyembahku seperti ibadahmu itu. Akan tetapi,
akan datang pada akhir zaman seorang nabi yang mulia yang aku utus, yaitu yang diberi nama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan berdosa. Mereka melakukan sholat 2 rakaat, kadang lalai karena lemah, tidak sempurna, karena memang tidak sempurna manusia itu. Dan kadang dalam waktu yang sekejap, sholatnya cepat. Namun demi rahmatku, kata Allah, sholat mereka lebih aku sukai daripada sholatmu. Jadi sholat-sholat kita ini lebih disukai Allah dari sholatnya Jibril. Kenapa? Karena Jibril tadi sholat bukan dasar perintah Allah. Allah tidak memerintahkan kepada Jibril untuk sholat. Dia hanya melakukan bentuk syukurnya. Sedangkan umat Muhammad ini diperintah untuk sholat. Nah, itu Allah mengatakan aku lebih suka sholatnya umat Muhammad daripada kamu. Ini sesuai dengan di surat Al-Isra ayat 36. Di situ Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu melakukan atau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, tidak berilmu. Ini larangan Allah ini. Sebab apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebab semua pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah sudah mewanti-wanti di dalam Al-Isra 36 itu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Ya, lalu Jibril bertanya, ya Allah, apakah yang Kau berikan kepada mereka sebagai balasan atas ibadah mereka? Maksudnya kepada kita ini. Apa balasannya ya Allah? Sehingga Engkau lebih suka sholatnya umatnya Nabi Muhammad. Allah menjawab, aku akan berikan mereka surga ma'wa. Amin, Pak. Enggak ada yang amin nih, Pak, ngantuk ya. Amin. Mendengar nama surga ma'wa, maka Jibril penasaran dan minta izin pada Allah untuk melihatnya. Lalu Jibril mengepakkan sayapnya. Ya, singkat kata, setelah dia mengepakkan sayapnya beribu-ribu kilo, tapi nggak nyampe-nyampe. Lalu dia berhenti istirahat, dan kemudian dia nanya kepada Allah, sampai sejauh mana lagi surga ma'wa itu harus saya temukan? Seandainya, kata Allah, seandainya kamu terbang 350.000 tahun, 1/10-nya aja belum ada. Itu kata Allah. Jadi luar biasa ini. Jadi sujud kita, sholat kita ini insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan surga ma'wa. Ya, sebagai keterangan tadi itu. Cuman ini sayang disayang. Kisah ini, cerita ini saya cari tidak ada sumbernya, Pak. Saya googling ini sumbernya dari mana, itu nggak ketemu, Pak. Iya. Ada di Google sih ada, Pak. Saya cari sumbernya ini loh, Pak. Bener nggak kisah itu gitu loh. Tapi entah benar entah tidak, menurut saya nih, Pak, ini motivasi aja bagi kita semua. Kita mengetahui Jibril punya sayap
berapa itu kan kita nggak tahu Pak. Iya. Kan di Al-Fatir kan juga ada itu ayat 1 itu. Tetapi intinya kita melakukan sesuatu yang diperintah. Itu aja Pak. Yang saya ambil sarinya di situ. Yang nggak diperintah ya nggak usah dilakukan. Karena tadi Allah bilang aku lebih suka kepada umatku, kepada umat Muhammad yang melakukan ibadah karena diperintah. Ya. Itulah Pak, ada syarat-syarat agar amalan kita diterima, di antaranya 1 harus Islam, 2 harus ikhlas, 3 harus sesuai dengan syariat. Ya. Saya kira itu aja. Kajian pada pagi hari ini. Oh, kita tutup atau masih ada tambahan? Silahkan. Iya, monggo Pak. Apa namanya? Nambahin aja sih. Siapa? Tadi sampaikan yang 4 kondisi manusia lah ya. Iya. Masalah pengetahuan. Memang itu betul. Yang paling bagus kan orang yang tahu bahwa dia pintar ya. Iya. Yang berharap kita berguru dengan dia. Betul. Dari 4 itu yang paling parah itu kan dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Itu yang itu udah susah itu. Iya. Tapi ada ditambahkan, nah ini juga bukan saya ngomong, saya yang mesti ngomong susah dan hidayah. Dan ini saya pikir sekarang banyak yang belajar di dunia ini atau di Indonesia atau di dunia. Dia tidak tahu bahwa dia bodoh dan mengajarkan kebodohan itu. Nah itu Pak. Itu yang menjadi problem. Kalau dia hanya untuk diri dia sendiri bodoh ya nggak apa-apa. Untuk dirinya sendiri. Nah, untuk diri sendiri. Tapi dia mengajarkan kebodohan itu. Jangan ngajak-ngajak. Nah ini mengajak bodoh. Gitu. Itu kan bertentangan dengan yang pertama kan. Iya. Kalau dia tahu bahwa dia pintar, dia ngajarkan kan. Iya. Jadi referensi, jadi tempat kita bertanya, tempat kita berilmu. Iya. Ini kebalikan dengan ini nih. Iya betul. Ini yang ada di dunia, yang sekarang yang ada tuh kayaknya banyaknya begitu. Makanya kita bingung. Kadang-kadang kalau nggak kita hati-hati, kita terseret dalam kebodohan yang diajarkan oleh orang-orang yang secara ilmu tanda kutip Iya. mungkin masih perlu belajar lagi istilahnya. Iya. Ini ada istilah-istilah Pak Ustaz Adi Hidayat itu ente telat 1400 tahun lalu udah ada itu. Setuju Pak. Ya setuju Pak. Ya memang akhir zaman itu begitu Pak. Ini tanda-tandanya itu udah kelihatan. Ya yang sudah jelas saja yang kita tahu semua lah di pondok pesantren itulah. Terima kasih Pak Umar. Yang lain? Udah. Sama udah. Kasih ya, ada. 5 menit lagi nih menjelang suruk. Nah ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ininya Konteksnya. Saya mendengar di pengajian di melalui WA gitu kan, bahwa terutama jam sholat gitu. Jam sholat isya itu katanya itu sampai tengah malam. Jadi kalau misalnya kita sholat isyanya jam 1 jam 2 lah, nanti gabungannya dengan tahajud gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi istilahnya bahwa isya itu mulai habis maghrib sampai jam 12. Saya baru rasanya kalau mendengar itu kan. Iya. Jam 1 malam itu isya itu termasuk Iya. Orang bodoh bahwa dia tidak tahu bodoh tapi ngajarin aku bodoh. Masuk itu. Istilah kata pikir orang jauh. Itu katanya jadi bingung. Kan Pak, jangan sampai ya memang bakal bilang sampai isya itu sampai sebelum subuh masih isya gitu kan. Ya paling sering jam 2 jam 3 masih bisa gitu. Ya itulah orang-orang. Ya isya itu kan batasnya sampai malam Pak. Bukannya nggak boleh. Ada suatu hadis, cuman hadisnya saya juga nggak hafal Pak. Ada satu hadis kalau isya itu kalau di apa? Di lebih malam kan itu lebih baik. Ada yang bilang begitu juga. Iya. Saya pernah mendengar juga itu
Cuman masalahnya Pak, kalau kita sholat isya di tengah malam mungkin sendirian Pak, nggak berjamaah, maka akan ketinggalan keutamaannya. Nah itu kan lain Pak, itu ya nggak. Ada in time, ada on time. Waktunya masih ada. Masih ada ya. Ya kalau tidak, ya kalau kita kan udah kebiasaan, kalau tidak ada halangan syar'i ya lebih baik kita nyari keutamaannya Pak. Iya. Bukan berarti tidak boleh kan? Bukan tidak boleh, Tidak boleh. tetap boleh. Iya. Ada hadisnya juga saya lupa. Jadi Rasulullah SAW sempat menegur sahabat-sahabat ketika setelah sholat, dia masih ngobrol gitu. Iya. Dikasih tahu kalau sholat isya itu setelah selesai on time tadi, kamu istirahat karena itu waktunya istirahat. Supaya apa? Supaya sepertiga malam bisa bangun. Kalau tidak ada lagi apa namanya coba taklim atau apa setelah itu. Idealnya seperti itu, begitu Pak. Iya betul Pak Anto. Betul. Jadi Rasulullah diriwayatkan itu kalau tidak ada kegiatan di malam hari setelah isya, berarti beliau sudah melakukan sholat isya nih. Beliau istirahat agar nanti malam bisa bangun gitu. Ya makanya yang mau mengambil di malam hari juga nggak salah, yang tepat waktu on time ya oke gitu. Jadi bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh Pak. Boleh. Iya. Baik itu aja ya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini. Kita doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.